Pulau Sulawesi, sebuah pulau dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Setiap daerah tentu punya kekayaannya masing-masing. Dan di antara sekian banyak daerah di Pulau Sulawesi, tersebutlah 7 daerah yang dianggap sebagai daerah yang paling kaya akan sumber daya alamnya. Lantas, daerah apa sajakah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke daerah yang pertama. Di nomor 1, ada Morowali di Sulawesi Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Morowali adalah daerah yang paling kaya akan sumber daya alam di Sulawesi. Kekayaannya terbukti dengan industri pertambangan yang benar-benar menjadi ikon dari daerah ini. Jadi, apabila kita menyebut nama Morowali, maka yang pasti terbesit di benak kita adalah kata tambang, tambang, dan tambang. Morowali adalah pusat dari industri nikel terbesar di Pulau Sulawesi. Dengan keberadaan Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP, yang mana ini merupakan tempat pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik. PT IMIP menyerap sekitar 81.000 tenaga kerja dan membuat Sulawesi Tengah disebut sebagai epicentrum produksi nikel di dunia. Keberadaan industri ini mendongkrak investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Meskipun persoalan lingkungan perlu diwaspadai. Kedepannya, Morowali berpotensi tumbuh dalam ekosistem industri hijau, misalnya pengolahan limbah nikel, daur ulang, dan agroforestry. Hal ini sejalan dengan anjuran penggunaan green jobs untuk menghindari jebakan ketergantungan industri semata. Jadi, Morowali sangat berpotensi. Hanya saja, kita punya masalah lingkungan, yang apabila kita bisa kelola dengan baik, maka hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Di nomor 2 ada Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Masih bertetangga dengan Morowali, ada Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, yang juga tak dapat dipungkiri punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Tidak lain dan tidak bukan, komoditi yang paling hangat di daerah ini ada pada industri pertambangannya. Yap, lagi-lagi ada pertambangan, dan pusatnya ada di Sorowako. Sorowako adalah lokasi tambang nikel dari PT Pale Indonesia, salah satu tambang nikel terbuka terbesar di dunia, dengan cadangan sekitar 107 juta ton biji dan juga produksi mate sebesar 70.728 ton per 2023. Lokasinya strategis di Pegunungan Perbek dan diiringi fasilitas smelter yang mendorong nilai tambah langsung di daerah ini. Jadi seperti itu. Di urutan ketiga ada Toraja di Sulawesi Selatan. Toraja mungkin dikenal akan budaya dan pariwisatanya, namun yang dibahas di sini bukanlah itu, tetapi sumber daya alam berupa biji kopi, alias kopi Toraja yang memang sangatlah terkenal. Kopi Toraja adalah salah satu kopi terbaik yang berasal dari dataran tinggi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi ini tumbuh di ketinggian 1.200 sampai dengan 1.800 mdpl dengan kondisi tanah vulkanik dan iklim yang sangat mendukung, sehingga mampu menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Kopi Toraja memiliki karakter rasa yang unik, kaya, penuh dengan keasaman dan seimbang, dan aroma rempah-rempahnya juga sangat terasa. Banyak pecinta kopi menyamakan kualitasnya dengan kopi-kopi kelas dunia. Keunikan rasa inilah yang membuat kopi Toraja dikenal dan diminati baik di dalam maupun di luar negeri. Potensi kopi Toraja di masa depan sangat besar, terutama jika didukung dengan penguatan branding, peningkatan kualitas, dan juga strategi ekspor. Saat ini, permintaan kopi di tingkat dunia memang terus meningkat, dan kopi Toraja bisa dibilang sudah memiliki pasar ekspor ke daerah-daerah seperti Jepang, Korea, Eropa, hingga Amerika. Jika dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan dan inklusif, kopi Toraja bukan hanya menjadi komoditas ekspor unggulan, tetapi juga ikon budaya dan wisata di Sulawesi Selatan. Di nomor keempat ada Buton di Sulawesi Tenggara. Aspal Buton adalah kekayaan sumber daya alam yang unik yang hanya ditemukan dalam jumlah besar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.
Berbeda dari aspal biasanya yang umumnya hasil olahan minyak bumi, aspal Buton merupakan aspal alam alias aspal natural yang memang terkandung langsung di dalam batuannya. Indonesia bahkan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki cadangan aspal alam dan sekitar 90% cadangan itu berada di Buton. Maka, kadar aspal yang tinggi, ketahanan akan cuaca tropis, serta kekuatan ikat yang baik membuat aspal Buton sangat cocok digunakan untuk pembangunan jalan di daerah tropis seperti Indonesia. Di nomor urut kelima ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Wakatobi dasarnya adalah gugusan kepulauan di Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut paling kaya di dunia. Kawasan ini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle yang menyimpan lebih dari 750 jenis terumbu karang dari total 850 spesies yang ada di dunia. Jadi ada 850 spesies terumbu karang di dunia dan 750 diantaranya ada di Wakatobi ini. Luar biasa. Laut Wakatobi juga menjadi rumah bagi lebih dari 900 jenis ikan, menjadikannya surga bagi para penyelam, peneliti, dan pecinta ekowisata bahari. Keindahan bawah laut Wakatobi tak hanya memikat wisatawan, tetapi juga diakui oleh para ilmuwan sebagai laboratorium alam kelautan tropis yang tentunya sangat berharga. Karena itu, Wakatobi ditetapkan sebagai taman nasional dan diusulkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Di urutan ke-6, ada Selayar di Sulawesi Selatan. Selayar secara administratif dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Merupakan wilayah yang kaya akan potensi kelautannya. Merupakan wilayah yang kaya akan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Kawasan ini memiliki lebih dari 130 pulau, termasuk Pulau Selayar sebagai pulau utama, serta perairan laut yang berada dalam wilayah Taman Nasional Taka Bonerate, yang merupakan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Laut Selayar dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, terumbu karang yang luas, padang lamun, hutan mangrove, serta spesies laut langka seperti penyu dan ikan Napoleon. Selain itu, wilayah ini juga memiliki hasil laut yang melimpah, seperti ikan karang, lobster, rumput laut, dan teripang, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Dan di urutan nomor 7, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken adalah salah satu kawasan konservasi laut yang paling terkenal di Indonesia dan bahkan dunia. Terletak di Sulawesi Utara, kawasan ini mencakup sekitar 89.000 hektar perairan dan terdiri dari 5 pulau utama, termasuk Pulau Bunaken itu sendiri. Yang membuat Bunaken istimewa adalah kekayaan hayati bawah lautnya, di mana terdapat lebih dari 390 spesies terumbu karang dan sekitar 3.000 jenis ikan laut tropis, menjadikannya surga bagi para penyelam. Potensi masa depan Bunaken sangat besar dalam bidang ekowisata bahari dan konservasi laut internasionalnya. Sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi, Bunaken menarik ribuan turis domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang 7 daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang paling besar di Pulau Sulawesi menurut channel Imani Selebes. Jika ada sumber daya alam lain yang juga besar tapi belum saya bahas, mohon koreksiannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video, dan subscribe ini channel. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.